Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Iwan Hardi Saputro MSI mengenai aspek alamiah dalam ketahanan nasional. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota yang terdiri dari Rafilah Raidatul Aisy, Stefadia Mirela, Cynthia Animastuti, Nailis Saadah, Tarisa Regina Putri, Hala Mutiara Putri, Airiza Safitri, Yuni Nurfadila, dan juga Ilhan Satria. Aspek alamiah dalam ketahanan nasional ada 3. Yang pertama yaitu letak geografis negara, yang kedua kekayaan alam Indonesia, dan yang ketiga ada keadaan dan juga kemampuan penduduk. Baik, saya Stefa Dewa Mirela, NIM 7211420186 akan menjelaskan mengenai letak geografis negara. Masuk ke dalam materi, letak geografis suatu negara memberikan petunjuk mengenai tempat di atas muka bumi dari suatu negara tersebut, dan juga negara tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang berada di sekitarnya. Terdapat 3 jenis negara yang memiliki ciri khusus berkenaan atau berhubungan dengan lokasinya. Jenis yang pertama yaitu landlocked country. Landlocked country atau dapat juga disebut dengan negara yang dikelilingi oleh daratan. Contohnya ada Afghanistan, Hongaria, Swiss, dan juga Austria. Jenis yang kedua ada negara yang dikelilingi oleh lautan. Contohnya ada Indonesia, negara kita tercinta, Jepang, Filipina, dan juga Selandia Baru. Dalam hal ini, negara dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu negara kepulauan dan juga negara pulau. Negara kepulauan merupakan negara dengan unsur lautan yang lebih mendominasi, sedangkan negara pulau merupakan negara yang memiliki unsur daratan yang lebih mendominasi. Dan jenis yang ketiga adalah island state atau negara pulau. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, negara pulau merupakan negara dengan unsur daratan yang lebih mendominasi daripada unsur lautannya. Perlu diingat teman-teman, dalam negara daratan atau negara pulau yang memiliki daerah dengan unsur arsipelago atau kepulauan belum tentu dinamakan sebagai daerah atau negara kepulauan sebab unsur daratannya sangat mendominasi atau lebih mendominasi. Setiap negara yang sudah saya sebutkan tadi dan juga negara-negara lainnya dapat menjadikan dirinya sebagai titik pusat dari lingkungannya, sehingga terwujudlah posisi silang yang berpusat pada dirinya, pada diri negara tersebut. Contohnya adalah Indonesia. Posisi silang Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Dan terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Dalam posisi ini, Indonesia sangat diuntungkan sebab terletak di jalur perdagangan internasional. Selain dari posisi silang, aspek geografis Indonesia juga dapat digambarkan sebagai negara kepulauan, sebab Indonesia memiliki kisaran 17.000 pulau kecil yang dipisahkan oleh laut. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif, namun juga dampak negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya, dengan banyaknya pulau yang memiliki karakteristik yang berbeda akan melahirkan sebuah keragaman budaya, adat istiadat, dan juga kekayaan alam yang berbeda. Selain itu, dampak negatifnya dari kondisi yang berbeda tersebut apabila tidak ditangani dengan tepat akan menimbulkan sebuah perpecahan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya ketahanan nasional untuk menjaga dan menyejahterakan bangsa. Sehingga hal ini pula yang melatar belakangi lahirnya geopolitik dan juga geostrategi. Geopolitik merupakan suatu kebijakan politik negara yang memperhitungkan posisi geografis, sedangkan geostrategi merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Sehingga dari kondisi geografis Indonesia, kita sebagai warga negara seharusnya dapat memanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan bangsa dan negara, dan juga dapat mengurangi pengaruh-pengaruh negatif yang muncul dari kondisi geografis tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurfadila, NIM 7211420219. Di sini saya akan melanjutkan
pembahasan materi, yaitu tentang kekayaan alam. Sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu ya, apa sih itu kekayaan alam? Di sini saya akan mereview kembali mengenai kekayaan alam. Kekayaan alam itu adalah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di muka bumi, laut, dan udara, di mana hal tersebut itu berada di wilayah kekuasaan negara. Kekayaan alam itu juga pastinya mempunyai ketetapan-ketetapan. Yang pertama terdapat pada Tap MPR nomor 4 tahun 1973, di mana mereka itu menetapkan garis-garis besar haluan negara sebagai pola umum pembangunan nasional. Hal tersebut itu juga salah satu rangkaian kontinuitas program-program pembangunan di segala bidang, di mana hal tersebut itu bisa mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, mereka juga memberikan kejelasan, yaitu kejelasan arah bagi para perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang saat ini itu sedang membangun supaya bisa mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun yang akan mendatang. Sehingga secara bertahap, insya Allah kita semua akan bisa mewujudkan cita-cita negara. Selanjutnya ada batas-batas kontinen yang telah disetujui. Jadi, batas-batas kontinen tersebut itu bisa kita artikan sebagai batas bagian dasar laut yang paling ujung, di mana batas tersebut itu masih terhubung dengan benua daratan. Jadi, lautan tersebut itu dangkal, di mana kedalamannya itu kurang dari 200 meter. Karena lautnya itu dangkal, jadi laut tersebut itu menjadi bagian wilayah negara yang berada di kawasan terdekatnya. Ada juga batas laut teritorial. Nah, batas laut teritorial ini akan ditarik dari pantai terluar atau pulau terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Selanjutnya juga ada zona ekonomi eksklusif 200 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 RT tahun 1960, yaitu tentang perairan Indonesia. Jadi awalnya itu Indonesia mempunyai konsep hukum laut tersendiri. Nah, hal tersebut itu terdapat pada perairan internasional yang berada di antara pulau-pulau Indonesia yang malah dirasa ya menjadi sebagai apa ya? Menjadi pemisah antara wilayah Indonesia itu sendiri. Nah, hal tersebut itu juga menjadi ancaman bagi kita semua. Padahal pada Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada pembahasan mengenai batas wilayah Indonesia. Secara politik dan ekonomi pun Indonesia mengalami kerugian bila masih menggunakan konsep tersebut. Sehingga pada tanggal 13 Desember 1957, Insinyur Juanda itu membuat deklarasi yaitu mengenai batas Laut Indonesia. Yang kemudian itu deklarasi tersebut dikenal dengan Deklarasi Juanda yang disahkan melalui Undang-Undang Dasar melalui Undang-Undang Nomor 4 RT tahun 1960, yaitu tentang perairan Indonesia. Oleh karena itu, wilayah laut Indonesia yang semulanya itu 1 juta kilometer persegi sekarang menjadi 3,1 juta kilometer persegi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eiriza Sabitri, NIM 72114201998. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kekayaan alam. Macam-macam kekayaan alam dibedakan berdasarkan sifat dan jenisnya. Berdasarkan sifat terdiri dari renewable resources, yakni kekayaan alam yang relatif mudah dipulihkan kembali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga ketika kekayaan alam jenis ini habis, maka dalam waktu dekat pemulihannya dapat disediakan kembali melalui proses pembaruan. Proses pembaruan dapat dilakukan secara alami maupun rekayasa manusia, seperti reproduksi atau perkembangbiakan.
Renewable resources sendiri dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita, seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Lalu yang kedua ada unrenewable resources. Unrenewable resources merupakan kebalikan dari renewable resources, yakni kekayaan alam yang ketika habis sangat sulit untuk dipulihkan kembali, membutuhkan waktu yang sangat lama, dan bisa tidak mungkin disediakan kembali. Proses pembaruan dari kekayaan alam jenis ini membutuhkan waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun lamanya. Itu pun jika lingkungan memungkinkan. Namun, ketika lingkungan tidak memungkinkan, bukan tidak mungkin kekayaan alam jenis ini tidak bisa disediakan kembali. Contoh dari unrenewable resources yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Kemudian, macam-macam kekayaan alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, fauna atau hewan. Fauna atau hewan dikatakan sebagai kekayaan alam karena bermanfaat bagi manusia, seperti dalam hal membantu pekerjaan manusia dalam membajak sawah, dan sumber pangan bagi manusia. Hewan termasuk dalam kekayaan alam yang dapat diperbarui karena pemulihannya dikatakan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Proses pembaruan dari hewan sendiri dapat dilakukan oleh hewan tersebut atau bantuan dari manusia. Caranya yaitu dengan menternakkan hewan atau hewan tersebut berkembang biak sendiri. Lalu yang kedua ada flora atau tumbuhan. Flora atau tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Tidak hanya kayunya yang digunakan oleh manusia, melainkan buah yang dihasilkan oleh tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia. Tidak hanya bagian dari tumbuhan saja, namun tumbuhan juga menghasilkan oksigen dan karbohidrat dari proses fotosintesis. Dalam rantai makanan, tumbuhan menduduki posisi produsen yang berperan sebagai penghasil makanan. Maka tumbuhan dikatakan kekayaan alam. Tumbuhan sendiri dapat dipulihkan kembali ketika habis dengan cara penanaman kembali tumbuhan tersebut. Lalu yang ketiga ada bahan tambang atau mineral. Bahan tambang atau mineral merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui kembali. Jumlahnya sangat terbatas, proses pemulihan dan penyediaannya akan sangat lama. Untuk itu, pemanfaatannya harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Contoh dari bahan tambang seperti emas, perak, dan intan. Saya Hala Mutiara Putri, NIM 7211420197. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan SDA. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian kekayaan alam ataupun dengan kata lainnya yaitu sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang terdapat di bumi dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan alam yang terdapat di muka bumi ini tidak tersebar secara merata, dalam artian bahwa kekayaan alam antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda, tidak seragam, dan tidak sama antar satu daerahnya dengan daerah yang lain sumber daya alam yang adanya. Misal seperti dalam pertambangan itu ada batu bara yang ditemukan di beberapa daerah di kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan juga beberapa kota di Sumatera Selatan. Lalu aspal yang ada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Selain itu, ada juga sumber daya alam yang lain seperti kayu, non-kayu, kelautan, pariwisata, yang potensinya beda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan pemanfaatan alam
agar kekayaan alam yang ada dapat termanfaatkan secara merata dan juga optimal. Pengertian dari pengelolaan sendiri merupakan upaya yang tersusun secara sistematis dan terpadu yang dilakukan dan bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta dapat mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dapat dilakukan dengan konservasi. Konservasi berarti pengurangan atau peniadaan penggunaan karena lebih mengutamakan bentuk penggunaan lain dalam hal sumber daya alam itu memiliki penggunaan yang bermacam-macam. Adapun dalam pemanfaatan kekayaan alam tersebut, sebaiknya dimanfaatkan berdasarkan asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Baiklah, saya Naili Saadah dengan NIM 7211420189 dari kelas Akuntansi Internasional akan melanjutkan presentasi dengan memaparkan tujuan pengelolaan sumber daya alam. Sebelumnya, latar belakang dilakukannya pengelolaan sumber daya alam adalah karena sumber daya alam yang ada di Indonesia itu bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Oleh sebab itu, diperlukanlah pengelolaan sumber daya alam untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari segenap potensi sumber alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bangsa dan rakyat Indonesia yang berlandaskan wawasan Nusantara. Nah, kenapa sih pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus berlandaskan wawasan Nusantara? Seperti yang kita ketahui, potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu tidak merata. Ada beberapa daerah yang menonjol dengan hasil pertaniannya, ada yang menonjol dengan hasil perkebunannya, dan juga ada yang menonjol dengan hasil lautnya. Oleh sebab itu, diperlukanlah pemerataan agar semua rakyat Indonesia dapat merasakan atau dapat menikmati sumber daya alam yang dibutuhkan sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Nah, meskipun pengelolaan sumber daya alam itu bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, tetapi pengelolaan sumber daya alam harus mengacu pada 3 asas, yaitu asas maksimal, asas lestari, dan berdaya saing. Kenapa sih harus demikian? Agar dalam memperoleh manfaat dari sumber daya alam tersebut, kita tidak merusak lingkungan yang justru ketika lingkungan rusak itu dapat mendatangkan dampak buruk atau bencana bagi manusia, makhluk hidup, dan juga lingkungan. Nah, lantas apa aja sih asas dari pengelolaan sumber daya alam? Asas pengelolaan sumber daya alam yang pertama adalah maksimal. Maksimal di sini berarti pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dapat memberikan manfaat yang optimal, manfaat yang semaksimal mungkin, agar kebutuhan manusia dapat tercukupi, pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar, dan tidak terjadinya ketimpangan antar daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Cynthia Animastuti, NIM 7211420183. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai aspek atau prinsip dari pengelolaan sumber daya alam. Prinsip atau aspek pengelolaan sumber daya alam sendiri ada 3, yaitu maksimal, lestari, dan berdaya saing. Yang pertama maksimal, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya akan melanjutkan tentang lestari dan berdaya saing. Yang kedua lestari. Lestari sendiri adalah keadaan yang seimbang atau utuh. Jadi, maksud lestari di sini adalah upaya pengelolaan atau pemanfaatan kekayaan alam yang memperhatikan aspek kelestarian alam dengan mempertahankan sifat aslinya. Tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang agar mereka bisa menikmatinya. Contoh penerapan lestari yaitu menggunakan pestisida sesuai kebutuhan, menggunakan pupuk alami atau organik, pelestarian tanah, udara, hutan, flora, fauna, serta laut dan pantai. Yang ketiga, berdaya saing. Berdaya saing berarti bahwa pemilik kekayaan alam tersebut dapat memperkuat bargaining position dalam hubungan dengan negara lain serta mengurangi ketergantungan dengan negara lain, atau dengan kata lain,
upaya pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam agar hasil dari sumber daya alam tersebut dapat bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Demikian dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Saudra Yuda. Saya akan menjelaskan mengenai keadaan dan kemampuan penduduk. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal dalam wilayah tertentu. Dengan demikian, penduduk Indonesia adalah semua orang yang bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia. Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara. Jumlah penduduk yang besar juga sering dikatakan sebagai salah satu modal dasar pembangunan. Ungkapan tersebut memang ada benarnya. Namun harus diingat bahwa penduduk dapat menjadi modal dasar pembangunan apabila penduduk tersebut memiliki kualitas tertentu sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafila Raidatul Aisy dengan NIM 721420182. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang persoalan kependudukan di Indonesia secara garis besar. Poin pertama adalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Jumlah penduduk adalah salah satu indikator penting dalam suatu negara. Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun memerlukan banyak sekali investasi dan sarana untuk mendukung kesejahteraan rakyat, seperti sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Hal ini tentu saja merupakan masalah bagi pemerintahan, karena jumlah penduduk yang besar memerlukan taraf hidup dan pembangunan yang tinggi. Yang kedua adalah persebaran pendudukan yang tidak merata, di mana 70% penduduk berada di Pulau Jawa. Padahal luas Pulau Jawa hanya sekitar 7% dari luas Indonesia. Penduduk yang tidak merata merupakan masalah persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan salah satu dampak negatif munculnya pusat keunggulan ekonomi di suatu daerah, sehingga pembangunan yang dilakukan terlihat kurang seimbang karena ketimpangan tersebut. Poin ketiga adalah terbatasnya lapangan kerja sehingga banyak pengangguran. Hal ini juga diakibatkan dari dua faktor sebelumnya, yaitu jumlah penduduk yang besar dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk yang terlalu banyak menimbulkan lapangan kerja juga terbatas karena kapasitas penduduk yang berlebihan. Ditambah lagi, persebaran penduduk yang tidak merata, menyebabkan lapangan kerja di kota juga diambil oleh orang-orang yang berasal dari desa, sedangkan pekerjaan di desa tersebut lama-kelamaan hilang karena tidak ada peminatnya. Sedangkan di kota banyak pengangguran yang membutuhkan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Tarisa Regina Putri, NIM 721420195. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang persoalan kependudukan di Indonesia secara garis besar. Yang keempat, kualitas penduduk yang rendah baik dari aspek pendidikan maupun penguasaan keterampilan. Yang terakhir, komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia muda sehingga membawa konsekuensi penyediaan fasilitas pendidikan dan perluasan lapangan kerja. Persoalan-persoalan tersebut kalau tidak ditangani secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kekurangan pangan atau gizi, munculnya kawasan kumuh, dan sebagainya. Kondisi yang demikian itu pada akhirnya akan memicu tumbuhnya sikap dan perilaku yang menyimpang seperti kekerasan sosial, kejahatan, prostitusi, dan semacamnya yang akan mengganggu ketahanan nasional. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memikirkan pemecahan masalah dari masalah-masalah yang ada di atas. Sekian materi aspek alamiah dalam ketahanan nasional yang dapat kelompok 8 sampaikan. Pergi ke kota Medan naik delman, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kelompok 8, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga memohon maaf apabila ada salah kata.
Kami menerima saran dan juga kritik yang dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa klik like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.